Erick Thohir ini pun jahanam juga Jaili. Kita datang nggak mau dia keluar. Oi. Kan bangsat kayak gitu kan? Bangsat nggak kayak gitu? Tapi biadabnya babinya lagi pencitraan dia. Disuruh urus BUMN yang diurus bola kan anjing. Anjing nggak kayak gitu? Astagfirullahaladzim. BUMN pada korup, pada dirampok. Dia sibuk ngurusi bola. Kan babi kayak gitu kan? Babinya kayak gitu. Astagfirullah. Babinya kayak gitu, itulah. Menteri nggak. Kenapa kok marah-marahnya cuma pelatih nggak pemain, kan pemainnya main jelek. Anda tahu restoran, chefnya udah handal 5 tahun, udah diracik. Besoknya ada pejabat datang, mau makan di restoran. Hamin seminggu chefnya dipecat. Yang masuk nyubi, remuk lah tuh. Ya kalau gitu dokter Tirta yang latih. Untuk jadi kritikus tidak harus kita menjadi chef. Kalau gitu caranya nggak mungkin ada kritik. Iya. Kalau kamu nggak bisa main bola, jangan kritik. Nah, kalau gitu buat apa jadi kritikus? Semua orang jadi pelatih nanti. Iya betul. Yang kritik siapa? Jadi pelatih siapa jadi kritikus? Ini referee ya, bukan pundit. Kalau semua orang yang boleh nilai makanan cuma koki, semua orang koki yang beli siapa? Semua orang masak, semua orang masak, tidak ada yang beli. Tidak ada penjual, tidak ada UMKM di negara ini. Guys, marah sekali ya kita lihat supporter-supporter timnas Indonesia apabila kekalahan telak iaitu 1-5 dengan Australia kemarin ya. Saya sebenarnya sedih juga guys. Sebenarnya saya sedih sekali ya dengan apa yang berlaku. Tetapi apakan daya guys. Kita harapkan, apa yang kita harapkan, kita move on yang sudah kalah itu. Kita harapkan mudah-mudahan di GBK nanti pada 25 Maret ini nanti Indonesia menang dengan Bahrain. Masih ada peluang lagi Indonesia untuk ke Piala Dunia. Jangan risau. Masih ada peluang tetapi sangat tipis lah. Diharapkan dengan China menang, dengan Bahrain menang. Itu yang kita harapkan ya. Jadi kita doakan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Tetap Garuda di dada anda masing-masing guys. Itu yang kita mahukan. Oke, next. Orang jerit-jerit Sintayong. Pak Erik nangis dong. Allah. Kita baca, mungkinkah Pak Erick Thohir sedang menyesali sesuatu atau sedang teringat seorang yang dulu pernah berjasa kepada timnas Indonesia? Ya guys, memang kita tahu ya, setelah STY pergi meninggalkan timnas Indonesia, setelah dicopot, apa yang berlaku sekarang ini, ada yang mengatakan karma. Tetapi apapun, walaupun bagaimana apa yang dikatakan oleh orang lain kah, karma kah, apa sekalipun guys, kita doakan untuk timnas Indonesia guys, yang terbaik saja ya. Itu yang kita mahukan. Kan sudah cakap jangan pecat Sintayong. Apa benda ni weh? Apa Abang benda sangat ni, kaget weh? timnas Indonesia bisa dibantai 5-1 oleh Australia. Jika kita bandingkan permainan timnas saat ini dengan pertandingan tahun lalu di GBK, perbezaan yang sangat besar guys, terutama pertahanan. 15 minit pertama Indonesia bermain bagus. Serangkaian serangan dilakukan hingga pihak Australia tidak bisa keluar dari areanya. Jay Izzaz mempunyai peluang mencetak gol namun diselamatkan oleh keeper. Dan yang paling mengecewakan adalah penalti Kevin Dix yang membentur Mista gawang. Setelah itu permainan Indonesia menurun guys. Blunder demi blunder amateur dilakukan oleh pemain Indonesia. Nathan memberi Australia penalti untuk gol pertama, diikuti kesalahan Miss Hilgers untuk gol kedua. Sekali lagi Nathan blunder ball watching untuk gol ketiga dan setelah itu Indonesia bobol 2 gol lagi dari sepak pojok. Para pemain timnas terlihat kelelahan dan tidak fokus. Lini tengah longgar hari ini dan Tom Hay tidak bermain seperti biasanya. Serangan pula tidak memiliki chemistry. Hanya ada satu positifnya. Ole Romani adalah striker yang sangat bagus untuk Indonesia. Sayangnya pemain sekitarnya tidak perform hari ini. Seburuk apapun pertandingan hari ini, pendapat Abang Patrick Kluivert tidak bisa disalahkan. Kerana sang pelatih hanya punya waktu 2 hari untuk berlatih bersama tim. Namun yang jadi pertanyaan, apakah lebih baik Sintayong dikekalkan dulu hingga berhasil lolos ke Piala Dunia lalu dilakukan pergantian pelatih? Bagaimana pendapat kalian? Komentar di sini. Ya, seperti oleh kata Jom United ini ya, seharusnya dulu STY itu dikekalkan dulu sehingga kan lolos ke Piala Dunia guys. Baru digantikan pelatih. Tetapi benda sudah terjadi, kita tidak bisa bikin apa ya. Dan kita tidak bisa juga salahkan itu Patrick Kluivert karena untuk Patrick Kluivert untuk membentuk satu tim tu dalam masa yang sangat singkat ya, hanya dua hari saja untuk latihan ataupun untuk training. Jadi untuk membuat formasi untuk melakukan apa-apa perubahan memang sangat singkat ketika itu ya. Jadi apapun kita beri peluang lagi pada Patrick Kluivert di GBK nanti pada 25 Maret bertemu dengan Bahrain dan kemudian nanti pada bulan Juni bertemu dengan
China dan Jepang. Di situ kita baru melihat bagaimana prestasi ataupun bagaimana tactical Clivert yang sebenar-benarnya. Adakah baik, adakah buruk? Ketika itu kalau mau pecat-pecatlah. Tetapi sekarang ini janganlah dulu kita pecat ya. Kita beri peluang dulu. Oke guys? Oke, kita lihat next Jadi video. apa yang dilakukan oleh para pelatih selama ini? Oh. Betul waktunya mepet, betul sekali waktunya mepet. Siapa yang mengatakan waktu mereka banyak? Tapi kerangka tim sudah dibentuk, Pak. Ya kan? Kerangka tim ini sudah dibentuk. Ya, kalaupun ada tambahan 1-2 pemain itu wajar untuk menambah kekuatan. Tapi chemistry seharusnya terjalin jika para pemain bisa bermain dengan nyaman dengan strategi yang dipilih. Strateginya bermain menyerang, yang penuh resiko, ya kan, bermain dengan 2 center back yang penuh resiko, tanpa juga mungkin mengkalkulasi atau memperhitungkan permainan strategi counter attack dari Australia. Kemudian yang ketiga, main banyak long ball, main banyak crossing. Why? Kenapa? Kenapa gak main umpan-umpan pendek sampai ke depan? Saya gak ngerti kenapa, ya kan? Padahal ini kan pemain-pemain standar Eropa. Kemudian Rizky Ridho masuk. Rizky Ridho malah saya melihat bagus mainnya Sananta sih. Aduh, syuting aja melenceng. Dia gimana sih? Jadi bingung juga. Saya Sananta tuh sebenarnya dapat peluang. Sekali dia mau kasih umpan juga terlambat. Gimana sih Marcelino di dalam kotak penalti? Kotak-katik pada saat ada pemain lain yang free. So, saya melihat nih permainan yang buruk sekali dari Timnas Indonesia. Dan saya pikir nih, sepertinya ya, para pemain dari Timnas Indonesia ini overconfident. Terlalu percaya diri. Karena jadi apa yang dilakukan oleh para pelatih? Ini adalah kata pengamat yang profesional daripada Bung Binder guys ya. Jadi apa yang dikatakannya ini ada benar ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Bung Binder ini memang ada benar di dalam laga kemarin. Kenapa selama dipegang Sintayong kita tuh main ngandelin serangan balik? Kenapa kalau dipegang Sintayong kita tuh cenderung bermain dengan taktik seolah parkir bus? Hari ini mungkin orang tahu jawabannya. Oke. Hari ini kita tahu jawaban. Oh ternyata. Iya. Mungkin ya kalau orang yang paham bola akhirnya hari ini. Lagi heboh di internet, netizen nggak perlu basa-basi langsung teriak Patrick Kluivert out walaupun baru 1 pertandingan. Setujukah kalian jika Coach Patrick langsung dipecat? Berikan komentarnya sayangku. Lagi heboh. Saya rasa tidak setuju untuk Patrick Kluivert dipecat buat masa ini. Karena baru 1 laga ya. Belum ada kita lihat lagi mana-mana tim di dalam dunia ini baru 1 laga kalah sudah dipecat. Tidak ada ya. Belum ada lagi. Jadi kita beri peluang kepada Patrick Kluivert untuk melihat ketika bertemu dengan Bahrain dan bertemu dengan China nanti. Ketika itu kalau mau dipecat-pecatlah karena kalau sudah tidak lolos ke Piala Dunia kan. Tetapi sekarang ini untuk mencari pelatih yang baru untuk mengganti Patrick Kluivert, saya rasa sudah tidak ada waktunya lagi. Jadi kita kekalkan. Cuma mungkin ada promosi ataupun tactical yang baru ya diterapkan oleh Patrick Kluivert dengan manajemennya. Kita tidak tahu selepas ini. Jadi kita tunggu dan lihat saja ya. Saya udah ingetin Pak Erik, kalau misalnya Bang, kalau akhirnya nanti lawan Australia lu kalah, lawan Bahrain lu kalah, siap-siap deh di stadion dengar Sintayong. Katanya nggak boleh balik lagi. Udah balik lagi. Saya udah ingetin. Tapi Pak Erik, bentar. Saya udah ingetin. Tapi Pak Katanya Erik nggak balik lagi. Saya ingatkan, Pak Erik dengan yakin bilang, resiko harus diambil. Bahwa keputusan yang beliau ambil sudah beliau pertimbangkan secara matang-matang. Saya udah ingetin Pak Erik, kalau misalnya Pak Erik pun sudah katakan sebelum ini ya, ketika ia menukarkan pelatih dari STY pergi ke Kluivert, risiko harus diambil. Itu yang dikatakan. Saya ingat lagi, saya ada reaction tentang itu ya. Jeleknya orang Indonesia itu, timnas kalah langsung kasih hashtag Patrick out. Padahal baru match pertama loh Patrick bersama timnas. Tapi jujur, Mimin akuin permainan Indonesia terkesan kurang. Yang mainnya bagus cuman Mang Ole sama Verdong. Sisanya pada ampas semua. Dari segi strategi juga masih kelihatan diraba-raba. Maklum lah, waktu latihan mereka kan sedikit banget. Chemistry juga belum ada. Udah nggak ada harapan lagi deh buat jadi runner up. Tapi masih ada kemungkinan untuk capai peringkat 3 atau 4. Kita doain aja semoga timnas bisa bebenah pas lawan Bahrain nanti. Cukup RUU TNI aja yang ngecewain. Timnas Indonesia jangan. Jeleknya orang. Ya, untuk runner up memang sudah tidak ada lagi guys ya. Tetapi untuk 3 dan nomor 4 tuh masih ada peluang lagi. Yang penting menang dengan Bahrain dan menang dengan China. Baru ada peluang. Ini yang kita mahukan ya nanti. Gimana nih Indonesia? Kalah, saya sudah bilang. Pelatih kita tuh bodoh. Nggak percaya kalian. Jadi STY harus dikembalikan. Ya, STY out nggak apa-apa, tapi cari pelatih yang lebih bagus. STY out datang penjudi ya sama lah. Mau ngapain? Besok lawan Bahrain ini ada warga Bahrain di belakang. Nah, ini sebenarnya tim kesehatan Bahrain. Kita sudah pegang di sini. Jadi gol tapi Reiners ini Tapi oleh Mani kan siapa? Kan?
Oh tapi gol lagi. Itu 5-1. Liga. Tagar atau hashtag Kluivert Out viral di media sosial usai timnas Indonesia dikalahkan Australia dengan skor 5-1. Tim nasional Indonesia kalah telak 5-1 dari timnas Australia pada pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 20 Maret 2025. Dari kekalahan itu, saat ini timnas Indonesia menempati posisi kelima klasemen sementara grup C dengan koleksi 6 poin. Kekalahan ini membuat sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya penggemar sepak bola, kecewa. Bahkan kekecewaan mereka itu dilampiaskan dengan menulis tagar Kluivert Out yang akhirnya trending di media sosial. Banyak dari netizen yang juga merupakan supporter timnas Indonesia mempertanyakan taktik yang digunakan Kluivert saat ini. Sekedar informasi, mantan bintang Barcelona itu saat ini memiliki kontrak 2 tahun plus opsi perpanjangan 2 tahun dengan Indonesia. Selain viralnya tagar Kluivert Out, nama Sinteyong juga kembali viral di media sosial. Banyak dari penggemar yang mengaku rindu dengan masa kepemimpinan pelatih asal Korea Selatan itu. Bahkan namanya juga sempat menggema di Sydney Football Stadium saat laga antara timnas Indonesia versus Australia berlangsung. Oh, semua jerit nama Sintayong, guys. Wow. Okey, seperti yang kita reactionkan tadi, kita lihat dalam laga yang bikin heboh, timnas Indonesia mengalami kekalahan telak iaitu 1-5 daripada Australia kemarin, guys ya. Jadi hasil yang mengejutkan ini langsung memicu amarah para supporter yang menuntut agar pelatih Kluivert diberhentikan ataupun dipecat. Itu yang dimaukan oleh supporter. Jadi dikabarkan banyak supporters mengungkapkan kekecewaan mereka iaitu melalui media sosial dan juga tribun stadion. Mereka menilai bahawa performa tim jauh dari harapan dan strategi yang diterapkan sudah tidak layak. Jadi tuntutan pemecatan Kluivert pun kita lihat semakin hari semakin terdengar di mana-mana media sosial. Jadi kerana para pendukung merasa bahawa kepercayaan terhadap pelatih sudah benar-benar terkikis, guys. Apa yang telah berlaku kemarin dengan kekalahan telak itu, supporter sangat kecewa sekali. Jadi sementara itu, Pak Erick memberikan reaksi yang berbeza atas kekalahan tersebut. Dalam komentarnya, beliau mengakui bahawa katanya hasil 1-5 memang mengejutkan. Namun tetap menekankan bahawa setiap kekalahan adalah kesempatan untuk evaluasi, iaitu yang untuk evaluasi yang mendalam ya. Jadi Pak Erick mengimbau agar para pendukung memberi ruang bagi tim untuk belajar dari kesalahan dan bangkit kembali meskipun kritik terhadap kepelatihan sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Jadi apapun guys, kita terus mendukung timnas Indonesia pada 25 Maret ini. Kita ramai-ramai datang ke GBK untuk memberi dukungan penuh kepada timnas Indonesia untuk menang ketika bertemu dengan Bahrain dan akan bertemu dengan China juga pada bulan Juni. Itu peluang terakhir untuk Indonesia jika mahu lolos ke Piala Dunia. Tidak bisa untuk ke runner-up lagi, tetapi Indonesia masih bisa lagi untuk nombor 3 dan nombor 4 di klasemen. Itu tidak apa guys, kita harapkan begitulah. Jadi bagaimana pandangan teman-teman tentang pelatih Kluivert ini? Apakah pelatih Kluivert ini bisa untuk membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia ataupun tidak? Teman-teman bisa komen di bawah komentar. Jadi rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini guys. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu hingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol lonceng tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Yang baik sebenarnya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.